Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lydia Trirzeki, mahasiswa program studi ilmu komunikasi kelas B, nomor presensi 18 angkatan 2020. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai revisi dari tugas mata kuliah MPK kuantitatif, yakni mini skripsi dengan judul Pengaruh Media Sosial Akun Instagram @volkatif terhadap kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi FIS UNJ. Baik, kita akan masuk pada pembahasan bab pertama. Pada bab pertama terdapat poin pertama yakni latar belakang. Kemajuan teknologi di era 4.0 dengan penekanan pada Internet of Things tidak diragukan lagi sangat berpengaruh dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal komunikasi, seperti yang diungkapkan oleh McLuhan pada tahun 1962, halaman 326. Technology has changed the way we communicate, yang artinya adalah bahwa teknologilah yang mengubah cara kita berkomunikasi. Bahkan saat ini, dunia telah memasuki kemajuan teknologi di era 5.0, di mana manusia dituntut menjadi penggerak untuk dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal. Karena jika tidak, manusia akan kalah fungsi dengan teknologi yang tercipta. Internet memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses melalui telepon pintar atau perangkat lain kapan saja, di mana saja, untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam berkomunikasi, mencari, memperoleh, dan berbagi informasi. Saat ini telah terjadi perubahan pada saat ini telah terjadi perubahan pada era komunikasi. Internet, khususnya media sosial, telah banyak digunakan sebagai jalur komunikasi. Penggunanya didukung secara masif terutama pada lembaga pemerintah daerah sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Jika ditelusuri untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, hampir semua kementerian dan lembaga, khususnya pemerintah daerah, memiliki media sosial untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi, kebijakan, dan capaian. Berdasarkan data dari seluler.id pada tahun 2019, tercatat ada 150 juta pengguna internet aktif di Indonesia dari total penduduk Indonesia sebanyak 210,02 juta jiwa atau 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Selain itu, hampir keseluruhan pengguna internet merupakan pengguna aktif media sosial dengan jumlah penggunanya mencapai 56% dari total penduduk Indonesia, yang artinya lebih dari setengah penduduk Indonesia telah menggunakan media sosial. Pengguna media sosial saat ini sudah semakin marak, salah satunya adalah media sosial Instagram. Berikut merupakan gambar 1.1 mengenai data pelaku pengguna internet yang bersumber Teknokompas. Penggunaan media untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan dalam teori use and gratification, di mana teori use and gratification menyatakan bahwa khalayak berperan aktif dalam memilih media yang paling cocok bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sifat internet dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, memungkinkan pengguna untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan informasinya. Kebutuhan informasi masyarakat selalu berbeda-beda, sehingga pemilihan media terserah pada orang itu sendiri. Dia akan memilih media apa yang dianggap paling baik untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Hak ini juga yang bisa digunakan sebagai yang biasa digunakan oleh berbagai perusahaan untuk mencoba berkomunikasi dengan publik melalui media online atau internet, supaya upaya manajemen untuk menjangkau publik. Pemanfaatan internet sebagai penunjang organisasi kehumasan memberikan solusi bagi kehumasan dalam memberikan kemudahan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehumasan. Berikut merupakan gambar 1.2, yaitu logo Volkatif yang sumbernya dari website Volkatif. Salah satu media sosial yang paling aktif adalah Instagram.
Meningkatnya pengguna Instagram di masyarakat membuat Instagram semakin bernilai, sehingga tidak hanya hasil postingan yang ditampilkan dalam bentuk foto dan video, namun masyarakat kini dapat menggunakan Instagram untuk mengekspresikan diri melalui fitur live story, yaitu IGTV, dengan efek yang tersedia di platform. Jumlah pengguna Instagram di Indonesia terdapat pada tabel 1.1 yang sumbernya dari Hootsuite, We Are Social Indonesia Digital Report pada tahun 2019 sampai 2022. Kini Instagram tidak hanya digunakan oleh pengguna media sosial secara individu, tetapi banyak akun komunitas perusahaan yang memerlukannya, seperti akun Instagram yang berisi konten informasi, salah satunya adalah @volkatif. Advokatif adalah akun Instagram berbasis konten informasi yang disertai gambar dan video atau reel mengenai berbagai informasi terkini baik dari dalam negeri maupun luar negeri milik perusahaan Volkatif Group. Informasi yang disajikan oleh akun Instagram @volkatif sendiri juga memiliki berbagai kategori, seperti kategori seni, budaya, kesehatan, olahraga, politik, dan sebagainya. Berikut merupakan gambar 1.2 mengenai profil Instagram akun @volkatif yang sumbernya dari Instagram Volkatif sendiri. Berdasarkan pengamatan dari satu hari akun Instagram @volkatif bisa memposting hingga 10 konten. Selain membagikan berbagai informasi terbaru, akun Instagram @volkatif juga sering membagikan kutipan menarik seputar kehidupan, dan akun Instagram Volkatif sendiri juga sering mengadakan diskusi sharing dengan followersnya dengan memanfaatkan menu Q&A Instagram Story. Jadi pengikutnya bisa bertanya tentang bagaimana menjadi mahasiswa baru yang baik dan produktif, apa saja tips agar bisnis baru kita bisa berjalan cepat, dikenali oleh banyak orang, dan sebagainya. Karena beberapa hal tersebut, akhirnya orang-orang menyukai akun @volkatif itu sendiri. Hal ini terlihat dari jumlah followers akun pengikut Instagram tersebut, akun @volkatif yang telah mencapai 4 juta followers hingga saat ini, yaitu pada 15 Februari 2023 pukul 17:10 waktu Indonesia bagian Barat. Postingan yang diunggah pada akun Instagram @volkatif sangat beragam, mulai dari konten ringan sebagai hiburan, konten viral, update berita terkini, bahkan sampai konten berat. Dari banyaknya unggahan, terlihat bahwa konten milik @volkatif selalu ramai oleh khalayak, bahkan salah satu postingan akun ini memiliki viewers mencapai 7,5 juta dengan judul "Ramai di media sosial, ada seekor anjing yang gali kuburan, sang majikan tidak rela ditinggalkan." Meski bersifat ringan, namun konten ini mendapat jutaan respon dari khalayak. Tidak hanya itu, hampir seluruh konten milik akun @volkatif selalu dibanjiri komentar oleh khalayak. Hal ini menunjukkan bahwa postingan milik akun Instagram @volkatif memiliki nilai yang tinggi. Dari sejumlah followers yang ada, terdapat akun-akun milik mahasiswa di program studi ilmu komunikasi FISUNJ, yang artinya cukup banyak mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang juga tertarik dengan akun ini. Berdasarkan data yang sudah ada, terutama data mahasiswa program studi ilmu komunikasi FISUNJ yang mengikuti akun Instagram @volkatif, membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh media sosial akun Instagram @volkatif terhadap kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi FISUNJ. Baik, kita akan masuk pada bagian kedua pada bab ini, yaitu perumusan penelitian. Dari latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh media sosial akun Instagram @volkatif terhadap kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi FISUNJ. Pada bagian ketiga, yaitu tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari media sosial akun Instagram @volkatif terhadap kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi FISUNJ. Dan pada bagian keempat, ada manfaat penelitian yang terbagi dalam dua, yaitu penelitian akademis dan penelitian praktis. Pada
manfaat penelitian akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu komunikasi, khususnya bidang media baru dan komunikasi informasi. Dan manfaat penelitian praktis adalah hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk para praktisi ilmu komunikasi, khususnya praktisi proses komunikasi mengenai komunikasi informasi dari media baru terhadap pemenuhan informasi audiens. Baik, kita akan masuk pada bab kedua, yaitu landasan teori. Pada poin pertama, 2.1, yaitu konsep, memiliki 2 poin lagi, yaitu poin 2.1.1 mengenai media sosial. Boyd dan Ellison mendefinisikan situs jaringan sosial sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk membuat profil atau semi-publik dalam sistem yang terkait dengan sekelompok pengguna berbagi dan menemukan koneksi dan lainnya dalam sistem gabung. Jenis dan saluran komunikasi ini mungkin berbeda satu sama lain. Keunikan jaringan sosial bukanlah bahwa mereka dapat membawa individu untuk memperhatikan bertemu orang asing, tetapi mereka dapat menghubungkan pengguna ke jaringan sosial mereka. Di sebagian besar situs jaringan sosial, anggota menggunakan jaringan bukan untuk bertemu orang baru, tetapi untuk berkomunikasi dengan orang yang menjadi bagian dalam jaringan sosial mereka yang lebih luas. Media sosial sendiri termasuk dalam kategori media baru atau new media. Media baru umumnya mengacu pada penggunaan internet, khususnya penggunaan umum seperti berita online, periklanan, penyiaran, aplikasi penyiaran, misalnya unduhan musik, forum dan aktivitas diskusi, World Wide Web, pencarian informasi dan kemampuan untuk terlibat dalam bentuk komunikasi tertentu. Situs jejaring sosial memiliki beragam fungsi teknis, namun umumnya membuat dan menampilkan profil pengguna serta mendaftarkan teman yang juga menjadi pengguna di dalam sistem. Profil adalah halaman unik tempat pengguna dapat melihat karakter mereka. Profil umumnya diatur seputar pertanyaan yang berkaitan dengan usia, lokasi, minat, dan bagian tentang saya. Banyak situs web memungkinkan pengguna menggunakan gambar profil dalam akun multimedia atau video, serta mengubah tampilan situs dan aplikasi profil untuk membuat profil mereka semakin semenarik mungkin. Ada beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam mengelola media sosial. Yang pertama, perhatian. Interest followers lebih besar terhadap aktivitas yang sesuai dengan minat dibandingkan dengan aktivitas di luar minatnya. Interest yang lebih besar dikarenakan followers menikmati aktivitas dalam mengakses yang pada penelitian ini adalah akun Instagram provokatif, berinteraksi dengan orang lain, serta menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam Instagram. Yang kedua adalah penghayatan. Usaha yang dilakukan followers untuk memahami, menyerap, menikmati informasi atau pesan yang dilakukan secara mendalam pada saat mengakses akun advokatif dan dijadikan sebagai pengalaman untuk menjadi sebuah pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan informasi. Yang ketiga adalah durasi, lama atau jumlah waktu yang dihabiskan atau digunakan followers dalam mengakses akun yang pada penelitian ini adalah akun advokatif. Frekuensi adalah jumlah pengguna, keseringan, atau pengulangan video followers mengakses akun Instagram advokatif dalam waktu tertentu. Pada poin kedua, yaitu 2.1.2, kebutuhan informasi. Istilah kebutuhan informasi memiliki banyak definisi berbeda. Definisi kebutuhan informasi yang berbeda digunakan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Katz, Bloomer, and Guverfish dalam Rachmat 2005 digunakan dan kepuasan mengeksplorasi asal kebutuhan psikologis dan sosial memberi harapan dari media massa atau sumber lain yang mengarah pada pola paparan berbagai media atau keterlibatan dalam kegiatan lain. Dalam menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan konsekuensi lain, mungkin termasuk yang tidak kita inginkan. Dawkins menyatakan bahwa kebutuhan akan informasi muncul ketika seorang menyadari
kurangnya pengetahuan tentang situasi atau topik tertentu dan ingin mengatasi kekurangan tersebut. Ada banyak alasan mengapa seorang mencari, mengakses, dan memperoleh, dan kemudian menggunakan informasi yang mereka terima. Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan individu akan informasi tentang topik tertentu. Nicholas memaparkan beberapa faktor tersebut dalam bukunya tentang menilai kebutuhan informasi, antara lain faktor pekerjaan, budaya, kepribadian, tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, ketersediaan, waktu luang, masalah akses sumber informasi, dan jumlah informasi yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa seorang membutuhkan informasi ketika menyadari pengetahuan yang dimilikinya masih belum cukup untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam hidupnya. Dengan sendirinya, kemampuan menginformasikan akhirnya akan mempengaruhi akan pengguna informasi yang dikonsumsi oleh pengguna informasi. Hal ini karena peminat dan kebutuhan pemerintah itu karena adanya permintaan. Karena apa yang diminta several tertentu tentu saja sesuai dengan keinginan orang tersebut. Pada tahap ini, pencarian informasi untuk memenuhi kebutuhannya dimulai dan pengguna mulai berinteraksi dengan saluran dan sistem informasi yang ada. Indikator pemenuhan kebutuhan informasi dari Guha dalam Puspita Dewi Errol pada tahun 2016. Yang pertama adalah current need approach, kebutuhan followers akan informasi yang bersifat mutakhir, yaitu informasi yang terbaru atau terupdate dan adanya interaksi antara akun advokatif dan followersnya. Yang kedua, everyday need approach, kebutuhan followers akan informasi yang sifatnya jelas, cepat, dan rutin. Yang ketiga, executive need approach, kebutuhan followers akan informasi mendalam, yaitu informasi spesifik dan lengkap, serta relevan, dan menyebabkan ketergantungan akan informasi. Yang ketiga, catching up need approach, kebutuhan followers akan informasi yang sekilas, yaitu ringkas dan jelas. Baik, pada poin kedua bab ini, yaitu penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian dengan judul pengaruh pengguna media sosial akun Instagram @JKT Info terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers yang dilakukan oleh Helen dan Farid Rushdie. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan akun Instagram @JKT-info terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner pada 100 responden yang ditentukan melalui non-probability sampling dan teknik sampling incidental. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengguna media sosial akun Instagram advokatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followersnya. Jurnal terdahulu selanjutnya berjudul The Effect of Using Instagram Social Media on Followers, Information Recruitment in Following Account Advocative oleh Rina Astriani, SSM-ICOM, dan Sandy Ekanada, SICOM, MM. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pengguna media sosial Instagram dalam memenuhi kebutuhan informasi followers pada akun advokatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari paradigma yang digunakan adalah paradigma positivistik. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media sosial akun Instagram terhadap pemenuhan kebutuhan informasi jumlah followers pada akun advokatif sebesar 68,1%, sedangkan sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh variabel lain, tidak diperiksa dalam penelitian ini. Ketiga, penelitian terdahulu dengan judul pengaruh pengguna media sosial Instagram akun @humasbdg terhadap pemenuhan informasi followers yang dilakukan oleh Agnes Pertiwi Sutrisno dan Ira Dwi Mayangsari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengguna media sosial Instagram @humasbdg terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Peneliti menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner
kepada responden melalui fitur direct messenger Instagram. Populasi dalam penelitian ini merupakan pengikut atau followers dari akun @humasbdg. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji hipotesis T, analisis regresi linear sederhana, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengguna media sosial X berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kebutuhan informasi Y. Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Pengaruh Pengguna Media Sosial Instagram @magang update terhadap pemenuhan kebutuhan informasi yang diteliti oleh Safa Safira. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pengguna media sosial terhadap pemenuhan kebutuhan informasi dan seberapa besar pengaruhnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif eksplanatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 125 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian variabel pengguna media sosial dan pemenuhan kebutuhan informasi berada pada tingkat sangat tinggi. Selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengguna media sosial terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Kemudian penelitian berjudul Hubungan antara pengguna media sosial Twitter @coffeekambi dengan pemenuhan kebutuhan informasi followers mengenai produk, yang dilakukan oleh Gita Arnida Dwi Rustia Putri, Susi Perbawasari, Dia Fatma Joraida. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara intensitas menggunakan Twitter @coffeekambi dengan isi pesan Twitter @coffeekambi dan hubungannya secara kognitif, kebutuhan afektif, integrasi pribadi, dan integrasi sosial, dan menuntut pelepasan pengikut produk coffeekambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan korelasi metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan signifikan antara penggunaan Twitter @coffeekambi dengan pemenuhan kebutuhan informasi followers produk. Keenam, penelitian terdahulu berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram @halodoc terhadap pemenuhan kebutuhan informasi kesehatan followers, yang dilakukan oleh Desi Aspika Roza. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar pengaruh media sosial pada Instagram @halodoc dalam memenuhi kebutuhan informasi kesehatan followers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif explanatory random, teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel adalah 400 responden. Data teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui berapa banyak pengaruh kedua variabel tersebut. Penulis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh media sosial pada pemenuhan kebutuhan informasi kesehatan Instagram @halodoc pengikut. Koefisien determinasi atau R2 dalam penelitian sebesar 26,6%, yang artinya angka menunjukkan bahwa pengaruh media sosial Instagram @halodoc untuk memenuhi kebutuhan pengikut informasi kesehatan, termasuk dalam kategori lemah, sedangkan sisanya 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Ketujuh, penelitian sebelumnya dengan judul Pengaruh akun media sosial Instagram @whiteboard journal terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pembaca, yang dilakukan oleh Sazrin Daniah Kansa dan KYS Putri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Instagram akun media sosial @whiteboard journal saat bertemu dengan kebutuhan informasi pembaca. Penelitian ini menggunakan kuantitatif, pendekatan dengan metode survei. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan metode survei. Penelitian populasi penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta berjumlah 82 orang dengan jumlah sampel 68 orang. Dari hasil penelitian terlihat adanya pengaruh antara akun media sosial Instagram @whiteboard journal dengan
memenuhi kebutuhan informasi pembaca. Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Pengaruh Pengguna Media Sosial Instagram @visitbogor terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers, yang diteliti oleh Dian Mustika Ramadhani, H. Jafar Yuliani Rahmaputri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengguna media sosial Instagram @visitbogor terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden melalui media online. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Instagram yang telah mengikuti akun Visit Bogor atau followers dari @visitbogor. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna media sosial X berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan informasi Y. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, maka diperoleh hasil bahwa pengguna media sosial X memberikan pengaruh terhadap kebutuhan informasi Y sebesar 59,8%, sedangkan sebesar 40,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian peneliti yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Kebutuhan Informasi Seks Edukasi pada Generasi Z oleh Ahmad Fahri Ramadan dan Muhammad Ramadhani, Wahyu Utami Dewi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara intensitas isi media dan daya tarik pengguna media sosial TikTok akun Instagram tabu.id terhadap pemenuhan kebutuhan informasi seks edukasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei explanatory. Teori yang digunakan adalah teori uses effect. Hasil penelitian ini yakni intensitas, isi pesan, dan daya tarik berpengaruh terhadap kebutuhan informasi seks edukasi. Sedangkan besaran pengaruh dari intensitas terhadap informasi seks edukasi sebesar 6,75%, besaran pengaruh isi pesan infografis terhadap informasi seks edukasi sebesar 33,26%, dan besaran pengaruh daya tarik terhadap informasi seks edukasi sebesar 15,02%. 15,02%. Terakhir, penelitian dengan judul Pengaruh Media Sosial Twitter @loker_pku terhadap pemenuhan kebutuhan informasi lowongan kerja bagi followers yang diteliti oleh Burhanuddin, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh media sosial Twitter @loker_pku menuju pemenuhan informasi pekerja untuk pengikut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif eksplanasi. Data teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 99 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh media sosial Twitter @loker_pku terhadap pemenuhan informasi lowongan kerja untuk followers sebanyak 46,5% ke atas kategori media berpengaruh. Presentasi menunjukkan bahwa informasi pekerjaan kebutuhan responden dapat terpenuhi. Dan 10 penelitian terdahulu tersebut dimasukkan pada tabel 2.1 mengenai penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian pertama perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah populasi dan sampel. Pada penelitian kedua, perbedaan dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah populasi dan sampel. Penelitian ketiga, perbedaannya adalah teknik penarikan sampel dan populasi. Yang keempat adalah perbedaannya populasi dan sampel. Pada yang kelima, perbedaannya ada populasi dan sampel. Yang keenam, perbedaannya pada populasi dan sampel. Ketujuh, populasi dan sampel. Kedelapan juga populasi dan sampel. Sampai ke 10 adalah perbedaannya populasi dan sampel. Pada poin ketiga, variabel. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X media sosial, akun Instagram advokatif, dan variabel Y kebutuhan informasi masuk program studi ilmu komunikasi via UNJ. Pada poin keempat, hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh media sosial akun Instagram advokatif terhadap kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi via UNJ. Metode penelitiannya adalah terdapat pada gambar 2.1 mengenai metode penelitian, yaitu media sosial X
terhadap kebutuhan informasi Y. Kita masuk pada pembahasan bab 3 mengenai metode penelitian. Pada poin pertama, yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif dalam Malhotra mengatakan bahwa quantitative research is a research methodology that seeks to quantify the data and the typically applies some from the of statistic analysis. Artinya, penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang isinya mengukur atau menguji sebuah data yang diterapkan dalam bentuk analisis statik. Sementara itu, dalam Creswell and Creswell, penelitian kuantitatif dinyatakan sebagai berikut. Quantitative research is an approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. These variables in turn can be measured typically on instruments so that number that data can be analyzed using statistical producer. The final writer report has a sheet structure consisting of introduction, literature and theory, method, result, and discussion. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh antara dua variabel, yakni media sosial sebagai variabel X dan kebutuhan informasi sebagai variabel Y. Dengan kata lain, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan peneliti ingin menguji data ada atau tidaknya pengaruh penggunaan media sosial, Instagram advokatif terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi FIS UNJ yang nantinya akan dianalisis secara statistik. Pada poin kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu eksplorasi, deskriptif, dan eksplanatif. Jenis penelitian eksploratif digunakan untuk mengembangkan pemahaman awal yang masih kasar atau dasar mengenai suatu atau beberapa fenomena. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan populasi atau fenomena yang diteliti. Penelitian ini menjawab pertanyaan seperti ada apa dan cenderung menjawab pernyataan mengapa. Jenis penelitian ini lebih banyak digunakan pada pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian eksplanatif digunakan untuk melaporkan hubungan antara aspek atau variabel yang berbeda dari fenomena yang diteliti. Peneliti pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana peneliti ingin menjelaskan dua variabel yang berbeda, yakni variabel X atau variabel media sosial, akun Instagram advokatif terhadap variabel Y atau variabel kebutuhan informasi, mahasiswa ilmu komunikasi FIS UNJ. Pada poin ketiga, yaitu mengenai unit analisis. Unit analisis dalam Wenzel and Baby adalah apa atau siapa yang diteliti. Dalam penelitian sosial, biasanya unit analisis yang diteliti adalah individu. Peneliti cenderung menggambarkan dan menjelaskan kelompok sosial dan interaksi dengan menggabungkan karakteristik individu. Seperti individu dapat menjadi unit analisis dalam penelitian. Sebagai unit analisis, individu juga dapat dicirikan dalam keanggotaan mereka atau suatu kelompok sosial. Dalam penelitian ini, unit analisis yang diteliti adalah unit analisis individu, di mana peneliti akan menggabungkan dan menjelaskan dengan menggabungkan karakteristik individu. Dalam hal ini adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi FIS UNJ. Pada poin keempat, mengenai ukuran sampel, populasi, dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari elemen yang akan diteliti, sementara dalam Sekran dan Bugi, penelitian populasi mengacu pada sekelompok orang atau individu atau peristiwa dan hal-hal menarik yang ingin diteliti dan ingin ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang berjumlah 461 mahasiswa. Sampel adalah
bagian dari populasi. Dengan kata lain adalah beberapa namun tidak semua dari populasi. Sampel juga bisa digunakan sebagai sub kelompok dari populasi di mana peneliti harus menarik kesimpulan dari 82 sampel dan populasi yang diinginkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Solvin untuk menentukan sampel. Adapun rumus Solvin adalah sebagai berikut. N sama dengan N per 1 tambah N I kuadrat. Dengan keterangan N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan E adalah standar error atau 10%. Maka dari itu, maka akan dapat diketahui N atau ukuran sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 82 menggunakan rumus Solvin tadi. Dari perhitungan rumus Solvin tersebut, maka minimal sampel yang harus ada pada penelitian ini berjumlah 80 responden. Hipotesis yang poin kelima adalah hipotesis riset. Hipotesis riset pada penelitian ini adalah H0 tidak adanya pengaruh dari media sosial akun Instagram advokatif terhadap kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi FIS UNJ, dan HA adalah hipotesis alternatif terdapat pengaruh dari media sosial akun Instagram advokatif terhadap kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi FIS UNJ. Pada poin ke-6 yaitu hipotesis statistik. H0 atau 0 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari media sosial akun Instagram advokatif atau variabel X terhadap kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi FIS UNJ atau variabel Y. HA tidak sama dengan 0 artinya terdapat pengaruh signifikan dari media sosial akun Instagram advokatif yaitu variabel X terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi FIS UNJ atau variabel Y. Jika nilai signifikasi yang digunakan adalah 0,05, maka bila dihitung dengan F variabel menjadi, jika F dihitung besar dari atau sama dengan F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika F dihitung kecil dari F tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Pada poin yang ketujuh mengenai teknik penarikan sampel, populasi adalah elemen yang ingin diteliti. Pada penelitian ini, populasi merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi FIS UNJ, sementara sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel non-probability sampling, di mana menggunakan teknik penarikan yang memberikan kesempatan sama bagi setiap populasi untuk menjadi sampel penelitian. Peneliti menggunakan teknik on probability sampling dengan teknik convenience sampling yang merupakan teknik penarikan sampel yang memudahkan peneliti karena diambil yang paling cepat dan berada di waktu yang sama dengan peneliti. Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel yang paling cepat, mengisi kuesioner yang disebarkan peneliti dengan minimal sampel berjumlah 82 responden. Pada poin ke-8 mengenai validitas dan reliabilitas, validitas menunjukkan kebenaran data mengacu pada pencocokan konstruk atau definisi operasional dengan ukuran tertentu. Validitas yang akan diuji pada penelitian ini adalah validitas dari variabel terapan iklan. Validitas variabel media sosial, variabel X, dan juga validitas dari kebutuhan informasi, variabel Y. Peneliti menguji validitas dari kedua variabel menggunakan SPSS dengan Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO dan Bartlett-Stats. Nantinya data yang diuji pada variabel tersebut dapat dikatakan valid apabila nilai KMO-nya besar dari 0,5. Reliabilitas adalah pernyataan dari hasil atau uji data yang menjamin isi data dan dapat dilihat apakah isi dari data tersebut stabil
atau tidak reliabilitas 21 dalam penelitian kuantitatif, berarti ukuran numerik tidak berubah karena karakteristik proses pengukuran atau alat ukur itu sendiri, dan reliabilitas di sini diuji dengan SPSS menggunakan core bench alpha. Jika nilai core bench alpha besar dari 0,6, maka data dapat dikatakan reliable. Pada poin yang ke-9, metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan survei atau dengan kata lain membagikan kuesioner secara online melalui Google Form. Metode survei dapat digunakan untuk jenis penelitian deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif yang menggunakan individu sebagai unit analisisnya. Penelitian survei penelitian survei merupakan metode terbaik yang tersedia bagi peneliti sosial yang tertarik untuk mengumpulkan data asli untuk menggambarkan populasi yang terlalu besar untuk diamati secara langsung. Pengambilan sampel probabilitas yang cermat memberikan sekelompok responden yang karakteristiknya dapat diambil untuk mencerminkan populasi yang lebih besar. Dan kuesioner standar yang dibangun dengan hati-hati memberikan data dalam bentuk yang sama dari semua respondennya. Pada poin ke-10 yaitu metode analisis data. Penelitian menggunakan analisis data deskriptif atau dikenal dengan univariat. Peneliti akan menyajikan dan menjelaskan data dari hasil uji melalui SPSS. Selain itu, peneliti juga menganalisis data menggunakan uji linearitas dan uji linear sederhana sekaligus menguji hipotesisnya. Pada poin yang ke-11 mengenai definisi operasional, terdapat poin media sosial, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni variabel media sosial, yaitu variabel X, dan variabel kebutuhan informasi, yaitu variabel Y. Sosial media merupakan jejaring sosial sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk membuat profil, semi-profil dalam sistem yang terkait dengan sekelompok pengguna, berbagi dan menemukan koneksi dan lainnya dalam sistem gabungan. Indikator pengguna media sosial terkait dengan intensi pengguna dan konsep Del Barrio dan Yanika sesuai dengan yang disampaikan pada bab 2. Selanjutnya, kebutuhan informasi. Kebutuhan akan informasi muncul ketika seorang menyadari kurangnya pengetahuan tentang situasi atau topik tertentu dan ingin mengatasi kekurangan tersebut. Ada banyak alasan mengapa seorang mencari, mengakses, memperoleh, dan kemudian menggunakan informasi yang diterima. Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan individu dan informasi tentang topik tertentu. Dawkins menyatakan indikator kebutuhan informasi memiliki indikator pemenuhan kebutuhan informasi dari GUHA sesuai dengan yang disampaikan pada bab 2. Selanjutnya pada poin ke-11 mengenai operasional konsep atau OK. Konsep pertama mengenai media baru, variabelnya adalah media sosial sebagai variabel X. Dimensinya ada 4. Pada dimensi perhatian, indikatornya adalah interest followers dan juga fitur Instagram. Pada dimensi penghayatan, indikatornya adalah usaha memahami, pengalaman untuk pengetahuan. Dimensi durasi, indikatornya adalah waktu yang dipakai untuk mengakses akun advokatif dan waktu yang dipakai melihat setiap postingan. Frekuensinya adalah jumlah pengguna dan pengulakan akses. Konsep yang kedua yang digunakan adalah uses and gratification. Variabelnya adalah kebutuhan informasi atau variabel Y, di mana dimensinya ada 3, current need approach dengan indikator informasi terbaru, adanya interaksi followers, kemudian dimensi executive need approach, yaitu dengan indikator informasi yang spesifik dan informasi yang relevan. Selanjutnya, dimensi yang terakhir adalah catching up need approach, ya, dengan indikator informasi yang sekilas dan informasi yang ringkas dan jelas. Pada poin yang ke-13 mengenai keterbatasan dan kelemahan penelitian, keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan dalam hal populasi dikarenakan peneliti hanya menggunakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi PIS UNJ.
yang mengikuti akun advokatif dari 4 juta pengikut yang ada. Sedangkan kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak adanya pengambilan data dengan wawancara untuk memperkuat latar belakang. Baik, demikian presentasi mengenai revisi dari tugas mata kuliah MPK kuantitatif, miniskripsi dengan judul pengaruh media sosial akun Instagram advokatif terhadap kebutuhan informasi terhadap kebutuhan informasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi VIS UNJ. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan lain kali.